guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Nurhatunisa. Jadi kali ini kita akan membahas tentang meningkatkan kecepatan dan keefektifan membaca. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu meningkatkan kecepatan membaca. Penerapan kemampuan membaca disesuaikan dengan tujuan membacanya, aspek bacaan yang digali, dan berat ringannya bahan bacaan. Membaca cepat dan efektif merupakan kegiatan membaca yang mengutamakan kecepatan dan tidak meninggalkan atau mengesampingkan pemahaman terhadap aspek bacaannya. Jadi, membaca cepat ini ialah kita harus cepat dalam membaca, lalu kita dengan apa yang sudah kita baca tadi. Cara yang dapat dilakukan dalam melatih meningkatkan keefektivitas membaca yaitu: 1. Menentukan waktu dan tempat saat mulai membaca. Yang kedua, atur kecepatan membaca. Gunakan kecepatan membaca pada materi yang penting-penting saja. Yang ketiga, membaca tanpa bergumam. Yang keempat, melihat sebelum membaca. Yang kelima, hindari membaca rangkuman. Yang keenam, menghindari membaca ulang. Yang ketujuh, awali pagi hari dengan membaca. Kita masuk di poin hakikat membaca cepat dan keefektifan membaca. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Tambopoulos dalam Kuswari 2012-2 mengumumkakan membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dan tidak mengabaikan pemahamannya. Biasanya kecepatan ini dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan, dan bahan bacaan. Jadi kita cepat membaca, lalu kita harus memahami apa isi bacaan tersebut, apa keperluan kita membaca, dan bahan bacaannya untuk apa. Menurut Nur Hadi dalam Mulyaningsih 2012-1 mengemukakan efektif artinya meningkatkan kecepatan membaca itu harus diikuti pula oleh peningkatan pemahaman terhadap bacaan. Pembacaan yang efektif dan kritis tahu tentang apa yang perlu digalinya dari bahan bacaan secara cepat, mengabaikan unsur-unsur yang kurang penting, serta membuang hal yang tidak diperlukan. Jadi membaca cepat menurut Nur Hadi ialah membaca secara cepat dan tidak usah membaca yang tidak penting. Jadi kita tahu intinya saja. Sekarang kita masuk di poin mengukur kecepatan membaca. Selain dari kecepatan membaca, pemahaman juga harus diukur. Mengukur pemahaman isi bacaan atau biasa disebut dengan PI. Serta keseluruhan dilakukan dengan cara menghitungkan persentase skor jawaban yang benar atas skor jawaban yang ideal dari pertanyaan-pertanyaan teks pemahaman bacaan tersebut. Prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut. Seperti menurut D.P. Tambopoulos tahun 1990. Hal itu dilakukan dengan menggunakan rumus seperti yang pertama KM, kemampuan membaca. Yang kedua KB, jumlah kata yang terdapat dalam bacaan. Yang ketiga SM, jumlah skor membaca. Yang keempat KPM, jumlah kata per menit. Yang kelima PI, persentase pemahaman isi. Menurut Harjasujana tahun 1988 mengajukan rumus kemampuan membaca seperti pertama P, jumlah kata yang terdapat dalam bacaan. Q, jumlah waktu dalam hitungan detik. R, jumlah jawaban yang benar. Dengan mengukur kemampuan membaca ialah jumlah kata yang dapat dibaca per menit dikali dengan presentasi pemahaman isi bacaan. Misalnya, jika dapat Anda baca per menit misalnya 200 kata dan jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan isi bacaan itu adalah 60%. Maka kemampuan membaca Anda adalah 200 dikali 60%, yaitu 120 kpm atau kata per menit. Jika diterima bahwa lulusan SLTA diharapkan memiliki kecepatan membaca minimum 250 kata per menit dengan pemahaman minimum 70%, maka kemampuan membaca minimum lulusan SLTA ialah 250 dikali 70% sama dengan 175 kpm atau kata setiap kata per menit menurut Tambopoulos 1987. Sekarang kita masuk di poin kemampuan membaca yang dikembangkan dalam membaca cepat.
Yang pertama, meningkatkan kemampuan membaca sampai 2 atau 3 kali lipat dari biasanya. Yang biasanya kita membaca lambat, kita jadi cepat membaca, jadi bisa memahami. Dapat didemonstrasikan membaca cepat sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Yang kedua, meningkatkan pemahaman terhadap bacaan. Jadi kita lebih paham lagi apa isi dari bacaan yang tersebut, terus apa yang terdapat, apa makna yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Yang ketiga, memperluas jangkauan gerak mata sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Jadi kita membaca di A, tapi mata kita sudah sampai di kata yang B. Jadi itulah yang dimaksud dengan memperluas jangka gerak mata sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Yang keempat, berkurangnya kesalahan-kesalahan dalam gerak mata yang menghambat kecepatan membaca. Jadi kita sudah membaca di kata B. Jadi kita sudah tidak salah lagi membaca dalam kata-kata berikutnya. Yang kelima, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek yang menghambat kecepatan membaca. Kita masuk di poin yang terakhir, yaitu pembaca yang efektif dan pembaca yang tidak efektif. Dapat dikatakan sebagai pembaca efektif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, membaca dengan kecepatan tinggi, biasanya berkisar antara 325 kata sampai 240 kata per menit atau lebih. Kecepatan membaca bervariasi tergantung pada tujuan, keperluan, dan bahan bacaan. Yang ketiga, aspek yang dibaca adalah satuan pemikiran, ide, atau kata-kata kuncinya saja. Yang keempat, sedikit terjadi pergaulan gerak mata atau regresi, ketepatan selalu akurat tanpa banyak berhenti. Yang kelima, menggerakkan bola mata 3-4 kali pada setiap baris bacaan. Yang keenam, waktu membaca secara fisik diam. Yang ketujuh, makna yang diambil adalah gagasan-gagasan pokoknya saja tanpa banyak melihat unsur-unsur yang kurang menunjang. Yang kedelapan, membaca dengan sikap aktif, kritis, dan kreatif. Yang kesembilan, konsentrasi terhadap bacaan yang sempurna. Yang kesepuluh, membaca dipandang sebagai kebutuhan, bukan suatu beban, keperluan atau desakan untuk membaca selalu ada. Dapat dikatakan pembaca kurang efektif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, membaca dengan kecepatan rendah, umumnya antara 100-200 kata per menit atau kurang. Yang kedua, membaca atau kecepatan konsisten untuk berbagai cuaca. Untuk kondisi membaca, kecepatan itu selalu sama meskipun pada tujuan, bahkan bacaan dan keperluan yang berbeda. Yang ketiga, gerak mata diarahkan atau dipusatkan pada kata demi kata yang memahami secara terputus. Yang keempat, banyak terjadi pergaulan gerak mata atau regresi. Yang kelima, menggerakkan bola mata 8-12 kali atau lebih pada setiap baris bacaan. Dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan tadi, kesimpulannya ialah seorang membaca yang lambat barangkali hanya tidak tahu bagaimana cara membaca yang cepat, sehingga apa yang dilakukannya tidak efisien, lambat, dan lemah dalam tingkat pemahaman. Akibat adanya gangguan membaca yang tak disadari barangkali juga salah satu yang menjadi faktornya. Kecepatan dan pemahaman dapat ditingkatkan dengan metode dan teknik pengembangan kecepatan membaca. Kemudian diikuti dengan latihan yang intensif dan membiasakan diri membaca dengan cepat. Maka dalam beberapa minggu saja kita akan melihat hasilnya. Jadi kita harus sering membaca cepat, lalu memahami apa tujuannya, maka beberapa minggu akan terlihat beberapa perubahannya. Sekian dari saya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah atau menyinggung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.